Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhendri dari Permesudi Informasi UIN Sumatera Utara, Medan. Baik sahabat sekalian, ini merupakan video pertama kita ya, di dalam kurs membangun sistem informasi laundry sederhana menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan konsep MPC. Nah, MPC sekarang lagi ya. Di kurs sebelumnya kita sudah menyelesaikan membangun sistem informasi sederhana, sistem informasi laundry, menggunakan bahasa pemrograman PHP juga dengan konsep OOP. Nah, sekarang kita naik level sedikit. Sedikit ya. Kita akan coba membuat kasus yang sama, kasusnya sama-sama sistem informasi laundry juga lah ya. Nah, bagi sahabat sekalian yang mungkin belum menyaksikan video kita di PHP OOP Course, silakan ke com. Kita ada di kanal Suhendri. Kita sudah ada playlist OOP Course mulai dari tampil, input, edit, kemudian delete, dan ini ada beberapa course ini di dalam playlist ini. Jadi nanti silakan sahabat lihat. Ini kalau posisi sekarang saya buat schedule. Atau ini sudah di schedule, nanti ada sekitar 7-8 video. Ini baru yang muncul 3, untuk 5 lagi akan saya terbitkan berdasarkan harinya. Jadi nanti silakan sahabat sekalian tunggu tanggal tayangnya setiap jam 8 malam. Jadi sudah saya schedule jam 8 malam sudah tayang ini untuk episode selanjutnya gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang dalam studi kasus yang sama biar lebih enak. Ada kita di DB Laundry. Tabel kita ada layanan pelanggan transaksi TB Users. TB Users ini nanti perlu sedikit penyesuaian karena kita buat dalam bahasa Inggris. Nah, jadi ini ya saya copy dari dari tabel lamanya. Atau begini saja, ini kan sudah saya set, ada database-nya mulai dari TB kategori, post, user. Nanti kita buat saja satu buah tabel baru. Ini nama misal, apakah ini sudah semua? Ada post, ada post. Oh, ini sudah saya lengkapi yang ini. Tapi sekarang pertanyaannya bagaimana cara mainnya? Asik. Cara mainnya. Oke, ini kita lihat di episode OP. Ini ada database. Saya open dari Visual Studio Code saja ya. Walaupun saya punya Notepad++ ya. Oke, sekarang saya coba untuk membuat satu buah tabel berdasarkan tabel laundry yang kemarin saja. Untuk kasus ini saya buat satu database yang sudah tersedia saja. Oke, ini saya close. Ada 3 tabel yang sudah saya sediakan, ada post, ada users. Nah, sini mungkin agak sedikit berbeda karena saya gunakan email. Kalau di materi kita sebelumnya ada username, ini nama lengkap, saya ubah jadi bahasa Inggris, full name ya, agak keren-keren sedikit. Kemudian contoh usernya, sekalian di sini passwordnya sudah saya encrypt. Nanti sahabat sekalian bisa lihat di video sebelumnya di bagian OOP ya. Ini saya satu buah tabel di sini, walaupun cerita yang nggak nyambung, ini tentang blog ini ya. Nah, nggak apa-apa lah, yang namanya juga latihan ya. Oke, kita buat satu buah database dulu.
database di melalui PHP admin db block. Saya kasih namanya db block. Nah, berarti enggak laundry lagi cerita ini. Laundry atau kita kasih apa nama ceritanya ini? Kalau laundry juga sebenarnya bisa, tapi ini kita rombak total ya. Jadi nanti ini tidak lagi digunakan. Dan loginnya juga tentu kita perlu penyesuaian. Kalau kita sesuaikan dengan yang sebelumnya, yang di bagian sistem informasi laundry. Atau boleh juga cuman saja usernya sama. Nah, usernya sama, nanti post dan kategori post itu kita kita buang, tinggal user aja yang sama. Gitu. Kenapa? Karena di sini sudah ready loginnya. Nah, ini loginnya sudah ready, isinya dalam sudah ready. Kalau saya cocokkan dengan ini, usernya berbeda. Nah, atau kita buat db laundry mpc boleh juga. Nah, itu aja lah ya. Ini saya hapus db block drop. Yes. Saya buat di sini db laundry underscore mpc. Oke, db laundry OP. Nah, sekarang mpc ya. mpc semua kita sesuaikan ya. Yang kategori post tidak lagi kita masukkan. Kita mulai dari user dan pelanggan saja. Sekaligus kita masukkan user. Berarti kategori dan post nanti kita buang ya. Kita samakan dengan laundry sebelumnya. SQL saya paste di sini. Go. Oke, sudah berhasil. Ada TB pelanggan, kemudian ada user, sekaligus ada isi di dalamnya admin@gmail dan passwordnya admin ini ya, full name administrator. Oke. Sekarang kita atur settingan dulu. Ini saya save saja. Kita setting dulu, kita tengok di bagian HT access. Nah, ini ada HT access di sini. Ini nanti akan mengubah seluruh link yang kita panggil melalui index.php page sama dengan hanya menggunakan nama dari URL-nya gitu. Jadi tidak lagi dalam bentuk tanda tanya dan gitu kan. Tapi langsung nama dari URL-nya gitu kan. Oke, selanjutnya ini tadi database. Oke, kita ada HT access, kemudian composer JSON di sini. Ini sebagai praktikum project 10 ini 10 ini ya. 11 ada satu lagi. Kita punya auto load juga di sini, placer 4 arahnya di up. Jadi seluruh yang di up akan ikut ya kan. Kemudian ada juga fill whoops untuk mempercantik error. Jadi nanti kalau error dia lebih cantik dan keterangannya juga ada lebih lengkap. Selanjutnya ada index. Di index hanya di sini ada error reporting untuk menampilkan errornya semua katanya. Kemudian ini pernyataan autoload-nya, bahwasanya di sini dipanggil semua. Selanjutnya ini whoops-nya. Dan ini memanggil config serta core bootstrap sebagai inti dari framework ini. Framework sederhana berbasis atau dengan konsep MPC, bahasa pengaraman PHP. Oke, selanjutnya yang kita set adalah config. Ini tadi bagian index, config. Nah, ini config. Jadi config harus diatur. Nah, di sini oke, session sudah kita mulai. Bagi yang belum lihat session, bisa di course PHP OOP. Kemudian ini time zone-nya Sia Jakarta, URL-nya sudah kita set sedemikian rupa sesuai dengan domainnya. Kita kasih di sini crud mpc strip php sesuai dengan isi dari folder saya. Ada crud mpc php. Kemudian ini aset AST, ada layout aset. Jadi tempat asetnya juga sudah diperkenalkan. Bahwasanya di sini tempat asetnya ada AST. Kemudian ada dokumen root di sini.
tempat di mana foldernya diletakkan. Ini config ya, sudah kita set. Selanjutnya tentu yang ketiga adalah koneksi. Koneksi ada di core model. Core model. Nanti perhatikan aja nih ya, ini yang pertama, config yang kedua, ketiga model. Nah, di sini ada koneksi letaknya di dalam folder model. Karena dia MPC model view controller. Jadi app ini kita bagi 3 juga. Ada model ini nanti berhubungan dengan database. Jadi nanti select, insert yang berhubungan dengan query, itu letaknya di model. Seperti ini login, post, semua selectnya ada di sini. Query-querynya ada di sini yang berhubungan dengan database. Kemudian view itu khusus untuk menampilkan. Jadi nanti di sini misalnya ini ada dashboard. Nah, view ini hanya untuk menampilkan ke layar. Ini login juga, ini tampilan ke layar saja gitu. Ini juga tampilan ke layar saja, termasuk usernya juga. Oke, ini yang view. Yang ketiga MPC controller. Controller ini berfungsi sebagai jembatan antara model dengan view atau yang mengatur lalu lintas data. Misalnya ini kategori, ini kemana mengarahkannya, kemana URL-nya, yang dimana yang akan menampilkan, kemudian modelnya yang mana, itu semua diatur di controller. Misalnya ini, kalau seandainya di bagian indeks itu halamannya yang mana, kemudian ini diatur oleh controller. Kemudian misalnya ini ada post. Misalnya di bagian indeks itu halaman depannya, modelnya model yang mana, kemudian datanya data yang mana. Jadi controller itulah yang jadi pengatur lalu lintas data, anggap seperti itu ya. Oke, untuk core ini inti dari framework ini frameworknya MPC dengan konsep MPC tapi tidak dibangun berdasarkan framework tertentu yang sudah familiar seperti Laravel misalnya atau framework PHP yang lain yang sudah terkenal. Ini kita bangun sendiri, tapi konsepnya konsep MPC. Untuk Laravel nanti ada core sendiri di bahasa pemrograman PHP di seri PHP Laravel course gitu. Atau di dalam kuliahnya nanti di pemrograman berbasis web lanjutan bagian akhir ya. Ini juga web lanjutan tapi di bagian pertengahan. Oke, selanjutnya model kita atur koneksi. Tadi namanya DB Laundry MPC. DB Laundry MPC. Share name root sama password juga kosong ya. Untuk koneksi kita simpan. Nanti nama filenya ada di model. Ada di sini untuk metode select. Select itu nanti untuk menampilkan array. Satu array. Satu record berarti itu ya. Sedangkan select ini menampilkan banyak array, banyak record berarti ini. Nanti ini kita gunakan untuk kita menampilkan satu data atau banyak data gitu di controllernya gitu. Oke, model yang ketiga. Yang keempat, kita tentu buat model terlebih dahulu. Buat dulu database-nya, query ke database-nya. Satu database, config-nya oke. Ini untuk settingan awal ya. Modelnya sudah kita set. Selanjutnya file model. Untuk koneksinya ke database sudah kita set. Selanjutnya model. Di sini kita buat satu buah kelas baru, new file, kita kasih namanya pelanggan. Nah, ini tadi hubungan atau query untuk pelanggan. Oke, saya ambil contoh dari antara post dan kategori, misalnya kategori ini pun jadi. Untuk menampilkan data, kalau sebelumnya di OOP kita bahasa Indonesia saja, kita agak kerenkan sedikit lah, karena kita harus naik kelas ya kan. Saya buat di sini bahasa Inggrisnya so. Ini saya copy sampai ke atas, satu metode.
namanya kategori di sini, berarti kita nanti namanya pelanggan. Namespace oke sama, use core model sama, di sini pelanggan. Pelanggan, so select bintang from TB pelanggan. Bawahnya sama, return this selects, berarti banyak ya, banyak. Ini saya tutup dulu. Kurung dari kelasnya gitu kan. Extend model berarti ini anaknya dari model ya. Oke ya. Ini saya tutup, sudah 4. Database, config, model, kemudian model dari pelanggan. Selanjutnya yang kedua, kita ke controller. Kita buat file baru di sini namanya sama pelanggan. Oke, PHP ini sebagai controller. Oke, kita tiru dari kategori misalnya. Oke, kita nanti akan tampilkan ke bagian depan dulu berarti indeks. Nah, beda dengan sebelumnya. Ini saya coba untuk login. admin@gmail.com, passwordnya admin. Oke, beda dengan sebelumnya, kita ketika misalnya ingin membuat satu buah hyperlink atau link gitu ya kan, kita ini tadi whoops, karena di sini memang tidak ada kategori, dia tentu error ya kan. Kita tidak perlu lagi menambahkan di sini ekstensi PHP dan simbol tanda tanyanya. Jadi langsung saya gini, nama controllernya kategoris misalnya di sini, ini kategoris ya kan. Kategoris, nama controllernya, kemudian nama metodenya. Metode di sini, kemudian kalau ada misalnya variabel yang lainnya, kita bisa masukkan di sini. 1. Nah, caranya seperti itu. Yang pertama ini nama kelasnya gitu. Ini kelasnya dashboard. Ini dashboard. Kemudian yang kedua nama metode di dalam dashboard. Ini metodenya indeks. Berarti di sini siogianya ini indeks gitu. Gak ada ekstensi, indeks gitu aja. Yang keluar sama, karena di dalam indeks ini mengarah ke indeks juga. Jadi kalau dia indeks nggak perlu disebutkan namanya, tapi kalau logout disebutkan namanya. Jadi kalau misalnya kita tambahkan satu buah metode di sini, anggap aja metodenya di sini MHSW, mahasiswa. Oh inilah logoutnya juga ikut, satu aja ini. Maka di sini cara membuatnya adalah dashboard, nama kelas yang ini, kemudian nama metodenya MHSW. Kalau misalnya di sini ada variabelnya, misalnya ada NIM, $NIM di dalam MHSW ini, maka kita tambah lagi slash-nya. Misalnya ada ID-nya di sini 1 gitu. NIM-nya itu 07 998. Nah, ini adalah ID yang ada di dalam metode mahasiswa ini. Oke, ini saya hapus lagi. Kita kembali ke pelanggan, kita tiru dari ini tadi kontrol oke. Kemudian modelnya kita ambil contohnya dari kategori, kita ambil yang bagian indeksnya. Construct tetap karena kita akan mengambil modelnya gitu kan. Oke, saya paste di sini, namespace oke sama, controller sama, kelas pelanggan. Pelanggan. Oke, extend controller sama object model oke, construct-nya. Parent check login ini sudah di set untuk memeriksa apakah dia sudah login atau belum gitu. Check login ini kelasnya ada di bagian kita lihat di mana ada check login. Dia ada di controller. Nah, ini. Dia memeriksa session login apakah session loginnya sudah true. Kalau belum misalnya, ya dia exit, tutup aja gitu. Location URL, balik lagi ke
URL asal gitu. Jadi kalau di sini URL-nya PHP MPC, nanti dia balik lagi ke sini gitu. Di redirect ya. Oke, ini cek login. This model new app model, modelnya dari mana? Dari pelanggan. Index rows di sini ada satu buah array yang kita buat. Ini boleh yang lain, tapi biasanya ini saya buat data rows. This model show. Sini sudah ada satu buah model namanya show, mengambil seluruh data pelanggan. Oke, this dashboard kategori slash index. Nah, di sini adalah view-nya. Ini nama foldernya, ini nama filenya tanpa ekstensi. Berarti kita buat satu buah folder baru, diffuse namanya. Di dalamnya kita buat satu buah file baru, misalnya index.php. Index untuk menampilkan halaman tampilnya gitu kan. Kalau di kategori di sini ada index, edit, input. Input ke input, edit ke edit, tapi index ini halaman tampilnya gitu kan. Oke, ini nanti saya ambil contohnya misalnya dari yang lain. Ini kita selesaikan dulu. Berarti di sini pelanggan huruf kecil saja. Sini kita buat juga huruf kecil, index data. Oke, untuk index oke. Kita tutup kelasnya. Jadi untuk pelanggan oke ya. Sekarang di index, saya ambil contohnya misalnya dari kategori. Saya masukkan ke sini, namanya ini misalnya pelanggan. Ahref, ini URL untuk input pelanggan. Jadi misalnya di sini URL kategori input. Kalau misalnya untuk inputnya ada di kategori, kelas kategori, di dalamnya ada metode input. Ini tadi ya, cara mengartikan ini. Ini nama kelasnya, ini nama metodenya. Berarti sekarang kalau kita di pelanggan, berarti pelanggan slash input. Jadi nanti di dalam kelas pelanggan ini, bagian controller itu ada kelas metode untuk input gitu. Ini saya kasih namanya input pelanggan. Apakah kita sudah punya ini? Belum, nanti ya. Oke, sekarang ini tabelnya. Ada misalnya no, kemudian nama pelanggan. Selanjutnya ada alamat pelanggan. Dan satu lagi ada HP pelanggan. HP pelanggan. Pelanggannya tidak usah bisa kita hapus. Nah, kita naik kelas juga. Kalau sebelum-sebelumnya bisa kita hapus, sekarang nggak usah bisa kita hapus. Selanjutnya ada edit saja gitu. Jadi pelanggannya jangan dihapus, cuma diedit saja gitu. Oke, selanjutnya untuk isinya. Di sini saya buat juga untuk nomor otomatis. Jadi nomornya tidak diambil dari yang ada di database ya, atau di tabelnya di database. No, saya perkenalkan 1 di sini. Nanti no-nya itu bertambah 1. Bertambah 1 setiap perulangan yang dilakukan. Oke, di sini data rows. Data rows kita ambil dari sini. Data rows memanggil model show dari model. Berarti di sini juga data rows as row. Oke, karena data rows ini dalam bentuk array ya. Kemudian kita uraikan tr, sini ada echo no, oke nomornya. Kemudian pel nama, bagian nama. Kemudian pel alamat. Dan satu lagi pel HP. Sesuai ya. Nama, alamat, HP. Nama, telepon pelanggan. Nama, alamat, HP ya. Oke, kemudian untuk edit linknya. Kita nanti ada di kelas pelanggan, ada metode editnya, kemudian baru ID dari pelanggannya. Kalau ini berdasarkan ID pelanggannya ya. Nah, jadi ini tadi kelasnya, ini metodenya, ini variabel di dalamnya. TN edit, oke, save. Sekarang kita ke bagian tampilan dashboard ini. Tampilan dashboard ya kan, kita buatkan linknya di sini. Ini saya ubah aja kategori sama post karena kita tidak akan gunakan.
Untuk tampilan dashboardnya ada di bagian layout, kemudian dashboard. Nah, ini dia. Oke, misalnya yang bagian post tidak ada, bagian kategori saya ganti menjadi pelanggan. URL-nya ke pelanggan, karena ini kelasnya namanya pelanggan. Kalau misalnya apa namanya, di dalamnya kelasnya beda ya sesuaikan dengan nama kelasnya. Tapi karena filenya sesuai dengan nama kelasnya ya sebut kelas pelanggan. Kemudian ini kan nama kelasnya. Metode di dalamnya apa yang kita panggil? Sebenarnya di sini ada indeks gitu. Tapi karena indeks ini tidak perlu disebutkan, cukup seperti ini. Pelanggan. Ini ikonnya tetap ajalah sama save. Oke, ini kita reload. Ada menu pelanggan di sini, pelanggan. Oke, sudah berhasil. Kita coba untuk tambahkan manual terlebih dulu pelanggannya. Misal namanya Budi Satria. Alamatnya Jalan sini alamat kita isi aja. Jalan Imam Bonjol 019. Oke, HP 0855 616901. Tuh. Oke, datanya sudah berhasil di sini. Sekarang kita coba reload. Oke, berhasil. Berarti sekarang untuk data pelanggan sudah bisa kita tampilkan menggunakan konsep MPC. Nah, di sini pelanggan, nama kelasnya tadi, kemudian sudah bisa menampilkan ini dari indeks ya. Oke, baik, adik-adik sekalian, sampai di sini untuk video kali ini. Video pertama ini ya, video pertama membangun sistem informasi laundry sederhana menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan konsep MPC. Oke, kita review lagi. Tadi database, oke, ini kategori dan post akan kita tiadakan di sini. Biar nampak nanti ya. Atau ini saya pindahkan. Kita cukup punya satu aja. Post dan kategori sebagai contoh. Nanti kita hapus saja itu ya. Kita sesuaikan dengan sistem informasi laundry. TB pelanggan, TB user, ini saya save. Kedua, tabel kita config. Config di sini kita atur URL-nya, harus diatur URL-nya karena dia nanti berhubungan dengan URL. Jadi kalau URL-nya beda nanti tidak akan jalan karena dia menganggap bukan itu URL-nya gitu. Jadi URL-nya sudah permanen gitu. Kemudian ada model di sini kita atur database-nya. Selanjutnya kita beralih ke models. Model dari ini tabelnya. Jadi nanti tiap tabel kita akan buat satu model. Nah, di sini sudah saya buatkan kelas untuk model, satu metode saja show. Selanjutnya kita ke controller. Controller itu tadi sebagai jembatan mengatur database, mengatur view. Oke, kita tambahkan satu metode index di sana untuk contohnya ada di kategoris atau post. Selanjutnya kita ke view-nya. Berarti mulai dari model ke controller, terakhir ke view. Ini misalnya view pelanggan, saya buat sebuah file sini index. Ini index untuk menampilkan sebagaimana dipanggil di pelanggan. Jadi di sini pelanggan index, ini memanggil pelanggan index. Datanya data yang ini gitu. Makanya di index datanya adalah data rows. Ini kita sesuaikan dengan kolomnya. Oke, itu saja. Kemudian di bagian template-nya kita ubah menunya sesuai dengan tabel yang ada. Yang di bawahnya itu tidak ada perubahan. Oh, termasuk DTB sini sudah kita tambahkan bagian data tables ya. Berarti di index ini sudah bisa saya tambahkan ini ID DTB. ID DTB, kemudian kita butuh thit. Oke, yang TR pertama kita masukkan ke dalam thit. Kemudian satu lagi tbody. Ini saya tadi di cut ya. Nah, gini. Yang
Mulai dari PHP sampai PHP ini saya masukkan ke dalam body. Jika adik-adik belum, punya, panduan ini silakan lihat di course sebelumnya PHP OOP course di bagian data tables. Jadi ini jika saya reload, ini sudah bisa menampilkan show entry, search, kemudian page-nya di, tampil data pelanggan atau show data pelanggan. Oke, baik adik-adik sekalian, itu yang bisa saya sampaikan di video pertama ini. Mungkin sudah agak panjang. Pada dasarnya di sini saudara harus paham dulu OP, ikuti course sebelumnya, sehingga ke MPC ini kita tinggal memantapkan. Karena hanya berbeda konsep, caranya saja, tapi pada dasarnya menggunakan perintah-perintah yang sama sesuai dengan bahasa pemrograman PHP. Oke, sampai jumpa di video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.